Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ghamara saffata ibadihi bilata'if at-takhsis tawla wa amtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurihim fa dhallu fi dunya asdiqa wa a'wana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirihakil ayyar miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fadhali. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Amma ba'd, hadaratil kiram al-izza wal ulama al-masyayikh al-bajil wal amathil, Rais Syuriah PWNU Jawa Kalbar Al-Mukarram Kiai Ismail Ghafur yang sedang melaksanakan sholat tadi, Katib PWNU Kalbar, Ketua Tanfidiyah Kalbar sekaligus Rektor YIN Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Syarif dan seterusnya, Sekretaris PWNU Kalbar, semua pengurus PWNU Syuriatan wa Tanfiyatan, pengurus PCNU Kalimantan Barat Syuriatan wa Tanfiyatan, yang mulia Bapak Kakanwil Kemenak Kalbar, Bapak Dr. Muhajirin dan jajarannya, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili dari MUI baik provinsi maupun kota, dari tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua hadirin hadirat, hadir yang di dalam gedung ini dan yang hadir out yang di luar gedung ini, sehingga disebut hadirin hadirat, hadir in dan hadir out. Rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, walaupun sedikit agak kepayahan karena memang sebelum berangkat kami sudah agak sedikit terganggu di pesawat. Ya, kebetulan juga ada sedikit masalah, lalu tadi malam kedinginan hampir tidak bisa tidur. Dan alhamdulillah ternyata acara-acara yang tidak terduga di Kalbar ini satu persatu bisa saya hadiri. Tapi maksud a'zam kami datang ke Kalbar adalah menghadiri haflah Ma'had Darul Hidayah yang diampu oleh Rais Syuriah PWNU Kalbar. Tapi akhirnya alhamdulillah masih punya kesempatan menyapa, bertemu, dan saat ini ada di YIN Kalbar yang
sekaligus juga kantor PWNU numpang di YN Kalbar ini. Sebetulnya ini bagus perpaduan antara benar dan pinter itu tadi. Pinter dimiliki oleh YN, benar dimiliki oleh PWNU-nya. Berarti sebuah kecerdasan ketua PWNU menggabungkan atau membuat percontohan. Inilah contohnya benar dan pinter ada di YN. Walaupun YN sendiri juga punya kebenaran, cuma entah berapa persentasenya. Di NU sendiri juga punya kepintaran, cuma seberapa persentasenya. Kalau kita ketemu dengan PCNU, PWNU dan ketemu dengan insan-insan kampus, tentu beda, acaranya beda model. Dengan perkawinan ini akan saling memberi dan menerima. Mudah-mudahan ini akhirnya berkah ini juga dimiliki bersama. Para tokoh masyarakat, para insan-insan kampus, para pengurus PWNU, PCNU dan semua tadi ada dari kejaksaan ya, ada kejaksaan, ada ini ya. Terus wakil rektor, kurang disebut wakil rektornya ya. Dan pokoknya semua yang hadir saya mulkan, saya hormati, tidak mengurangi kami atau penghormatan kami bahwa Nahdlatul Ulama ajaran dan perjuangannya tidak bisa kita pungkiri, juga mengambil daripada bagaimana dakwah para wali songo dulu. Yang Indonesia mayoritas non muslim semula, begitu datanglah para wali songo dengan dakwah yang santun, dakwah yang simpatik, dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang menyayangi tidak menyaingi, dakwah yang mencintai ya, tidak membenci, dan itu adalah fiqh dakwah kita. Akhirnya berbalik, Indonesia ini menjadi mayoritas muslim yang semula minoritas. Disebutkan tadi bahwa bahkan hasil survei Indonesia yang penduduknya kurang lebih 280 juta, waktu ada sensus atau survei itu yang mengaku sebagai atau mengaku mengenal atau menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama sudah mendekati waktu itu 59, sekian persen, dan sekarang sudah melewati 61, sekian persen. Ini yang mengaku sebagai warga NU atau terlibat di dalam organisasi NU dari 280 juta. Kalau 280 dibagi separuh saja sudah hampir 150. Lalu 10%-nya dari ini, jadi boleh dikatakan warga Nahdin Nahdiyat atau istilah lain warga Nahdlawiyin Nahdlawiyat itu bisa dikatakan sudah mencapai kurang lebih 150 juta sampai 175 juta warga. Tapi menurut ahli sensus ya luar negeri sudah berani menyatakan NU ini sudah lebih daripada 200 juta warga Nahdlatul Ulama. Tentu yang dimaksud warga NU dalam sensus itu warga yang sudah punya hak pilih, yang usianya sudah
mempunyai hak pilih. Nah, itu kalau kita hitung yang belum punya hak pilih yang masih banyak itu yang usia balita, usia belum balik, itu mungkin ya lebih. Ala kulli hal, ini hasil bagaimana dakwah kita selama ini. Dakwah yang merangkul, tidak memukul. Dakwah yang membina, tidak menghina. Dakwah yang mendidik, tidak menghardik. Akhirnya terjadi sebuah simpati. Dan itu sebetulnya memang ajaran Islam seperti itu. Ya. Kalau ada orang memahami Islam itu harus dengan wajah yang marah, wajah yang kejam, wajah yang mudah memvonis kafir, murtad, syirik dan sebagainya. Ini kurang ngopinya orang-orang semacam ini. Memahami Islam kita, termasuk saya mengenai Islam itu mungkin masih belum 5%. Kebanyakan 5%. Surat Al-Kahfi menyatakan lau annal bakhra midadan li kalimati rabbi la nafidal bakhru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andaikan lautan al-bahru dimasuki al, isim mufrad masuki al, berarti lautan yang ada di dunia ini, ya, lautan yang ada di semua lautan. Indonesia saja hanya 70%-nya kurang lebih itu laut, daratannya hanya 30% atau 25%, belum negara yang lain. Lautan-lautan yang ada di dunia ini midadan, menjadi tinta, ya, li kalimatin, untuk menulis kalimat Allah. Katakan isi Al-Quran, ya, Islam, untuk menulis tentang Islam. Lanafidal bahru, lautan akan punah, kering kerontang, tidak ada sisa. Qabla antan fada kalimat, sebelum kalimat-kalimat Rabbi itu selesai ditulis semuanya. Lautan yang dijadikan tinta, semua lautan. Walau ji'na bimislihi, walaupun didatangkan lagi lautan dari planet mana, dari mana, datangkan lagi berapa kali lipat untuk menulis kalimat Rabbi, semua akan punah, habis, kering, kalimat Rabbi belum selesai. Itulah Islam. Lalu diartikan Islam dakwahnya seperti itu, memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Islam itu nyata, jelas. Kalau orang betul-betul normal pikirannya dengan kejelasan Islam, tidak perlu dipaksa masuk Islam, dia akan otomatis masuk. Metik lah kalau dia tahu Islam itu seperti itu. Nahdlatul Ulama berupaya untuk mewakili, katakan Nahdlatul Ulama itu miniatur Islamnya, dan itu masih belum sampai tadi itu 5% itu masih. Jadi masih banyak ilmu-ilmu ajaran Islam belum bisa kita serap. Tapi ini sudah luar biasa, ya. Dan kalau Islam itu disebutkan sebagai kalimatur Rabbi atau digambarkan sebagai Al-Quran, dan Quran itu mukjizat, siapa yang bisa menandingi? Siapa yang bisa menyelesaikan, memaknai, menulis isi Al-Quran? Wong itu mukjizat. Nah, inilah kebangsaan yang diajarkan oleh ahli sunnah jamaah, oleh Nahdlatul Ulama. Dan sampai sekarang faham aswaja yang seperti Nahdlatul Ulama itu faham yang as-sawadul a'dham di dunia ini. Memang banyak yang mengaku aswaja, mengaku al-sunnah, tapi isinya kekerasan, isinya mudah menuding syirik, kufur, murtad dan sebagainya, ya. Ini kita harus tahu, harus cerdas menghadapi. Dan banyak itu menyelundup kemana-mana, masuk ke Indonesia. Dulu waktu saya masih di PWNU Jawa Timur, saya 2 periode di Jawa Timur, di
Kota Madya PCN Surabaya sebetulnya ya boleh dikatakan 2 periode, karena saya sempat melepas dan balik lagi, terpilih lagi, lalu di PWNU juga begitu. Bahkan kalau kita hitung surat yang saya terima di PWNU sebagai Rois Syuriah itu 4 kali. Pertama terpilih 7 bulan dicabut karena ada masalah dengan pilkada, lalu turun surat menunjuk saya sebagai Rois Syuriah lagi selama 3 bulan untuk mengulang konverwil. Setelah itu terpilih lagi, jadi 3 kali ya. Jadi dan yang tidak resmi sekali itu, jadi 4 kali. Dipaksa saya ke PBNU, itu paksaan sebenarnya ya. Saya nggak mau, ulama-ulama Jawa Timur semua menolak mengirimkan surat ke PBNU, biar saya di Jawa Timur saja. Kiai-kiai sepuh, tapi Kiai Ma'ruf Amin yang waktu itu Rois Am bilang kalau katakan saya ke PB menjadi wakil Rois Am, ya sudah, saya mundur dari Rois Am. Nah kalau beliau mundur kan bubar di PBN. Rois Amnya mundur, otomatis tanfidiyahnya buyar. Akhirnya saya mengalah. Waktu itu dikirim orang datang ke Surabaya, termasuk adiknya Gus Dur, Bu Lili ya kalau tidak salah. Itu datang juga, beberapa orang datang. Nah, di tengah jalan Kiai Ma'ruf mundur. Saya sempat mundur karena akadnya 5 tahun kan. Rois Am itu akadnya 5 tahun dan Rois yang lain. Ini kok di tengah jalan dilepas. Saya sudah, saya kalam wahid didatangi PB, nangis kalam wahid, saya mundur. Badal Isya saya ditelepon oleh Mbah Maimun. Seketika dimarahi saya. Sampean kok mundur. Tak jaga-jaga itu. Saya tidak bisa jawab. Akhirnya ya sudah kembali. Sudah tidak bisa ngomong, saya terimalah mandat melanjutkan Kiai Ma'ruf itu. Di Lampung juga begitu. Sebetulnya saya itu semua tidak terpaksa akhirnya. Jadi tidak ada keinginan saya untuk menjadi Rois Am karena saya merasa belum waktunya. Ya, ilmu saya belum ilmu Rois Am. Rois Am punya kelebihan-kelebihan yang lain. Makanya kemarin saya sering mendatangi acara-acara nyetir sendiri saya itu. Acara fatayat. Orang lihat terkejut, Rois Am nyetir sendiri. Saya bilang Rois Am yang lain punya kelebihan, saya tidak punya kelebihan. Kelebihan saya hanya nyetir ini gitu. Para hadirin hadirat rahimakumullah, itulah ajaran NU, mengupayakan mendudukkan diri untuk mempresentasikan sebagai Islam itu, miniatur Islam dengan model dakwah yang santun, yang menarik, yang simpati. Nah, itu ayatnya tadi soal Kahfi, surat Luqman ayat 28 tuh, coba dilihat. Lau annama fil ardi min syajarin aklamun, kalau tidak salah itu bisa dilihat. Sama dengan ayat yang saya sampaikan. Lalu terus pokoknya Islam itu belum selesai digarap. Banyak orang ingin memahami Islam dengan berupaya melengkapi ilmunya, melengkapi ya kecerdasannya dengan segala upaya, tidak pernah sampai karena usia, karena kemampuan yang terbatas. Orang-orang manusia yang bisa mempraktekkan persis dengan Al-Quran hanya Rasulullah SAW.
mendekati Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah. Coba, ini kisah yang mungkin sering kita dengar. Di saat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum dimakamkan, sahabat-sahabat ini ada kegaduhan. Kegaduhan apa? Ternyata baju perang Rasulullah yang menjadi kebanggaan, yang pernah dipakai Rasulullah untuk perang karena didolimi oleh orang kafir, itu tidak ditemukan di tempat. Gaduhlah sahabat, mana, di mana, di mana, di mana. Akhirnya ada berita baju perang Rasulullah itu sedang tergadai di orang Yahudi non muslim. Bayangkan, Rasulullah menggadaikan baju perang di non muslim. Akhirnya diselesaikan oleh sahabat Ali. Diselesaikan, berapa kekurangannya, berapa ini gadainya, selesai. Masalahnya bukan kenapa Rasulullah sampai menggadaikan. Apa Rasulullah tidak punya uang? Apa Rasulullah hidup dalam kekurangan? Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Rasulullah sudah dicukupi oleh Allah. Gunung-gunung itu sudah ditawarkan pada Rasulullah untuk jadi emas, kekal. Rasulullah tidak kersa. Sampai sekarang diberitakan gunung dan sekitarnya itu pasirnya mengandung emas. Itu masih ditawarkan, itu pasirnya sudah mengandung emas. Nah, Rasulullah tidak kersa. Lalu apa sahabat itu fakir miskin, minal fuqara masakin, sampai Rasulullah menggadaikan sehingga sahabat tidak mampu membantu Rasulullah. Jangan berpikiran seperti itu. Sahabat yang kaya raya itu banyak. Siapa itu sahabat Abdurrahman bin Auf? Kalau mendatangkan bisnisnya, dagangannya, didatangkan, dimuat oleh ratusan unta, Madinah itu goyang, bergetar. Karena apa? Unta-unta yang memuat dagangan sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang begitu royal hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Siapa itu sahabat Utsman yang punya pelayan tidak kurang 400 pelayan ya. Dan siapa yang lain termasuk sahabat Dahdah bin Abi Dahdah, begitu mendengar man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira, mendengar ayat itu langsung rumahnya, kebun kurmanya diberikan pada perjuangan Islam. Semua harta hanya tinggal pakaian yang dipakai. Istrinya diajak keluar dari rumah itu. Anaknya yang sedang makan kurma belum selesai, masih digigit, langsung kurmanya diambil oleh Abu Dahdah, dimasukkan ke kebun. Ini kebun sudah saya gadaikan, sudah saya jual untuk agama. Seperti itu sahabat. Jangankan hanya senilai baju perang, berapa sih harganya? Jangankan senilai itu, kepalanya pun kalau diminta Rasulullah diberikan. Itulah sahabat-sahabat. Sama dengan Tanteretan TV itu. Tanteretan TV, wah mungkin yang di sana tidak di sini. Sholat tidak mungkin ya, bahkan tidak pernah sholat, tapi pakai songkok, songkoknya tinggi lagi. Sarung ini tidak pernah lepas sarung, tapi tidak sholat. Tapi mendengar ada kiai yang diganggu, sapal sengkok jong, ya, dia sumbarnya lebih baik pote mata daripada pote tulang. Apa terbalik saya itu? Lebih
lebih baik apa? Putih tulang daripada putih mata, gitu ya. Itu yang benar. Seperti itu. Bahkan ibadahnya belum lengkap gitu. Tapi begitu. Apalagi sahabat. Jangankan harta, nyawanya diminta, kepalanya diminta, diberikan. Tapi kenapa Rasulullah kok sampai menggadaikan? Ini yang harus kita cerna. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu memberi amanat pada sahabat-sahabat penerusnya. Jangan lupakan hak-hak non muslim. Dengan peristiwa itu Rasulullah nitip pada sahabat, jangan lupakan hak-hak non muslim. Non muslim punya hak. Jangan karena dia kafir, karena dia iman halal semua. Ada kelompok yang begitu tuh ada. Semua harta muslim saudaranya dianggap harta fake semua. Dianggap halal semua begini. Ada, dan sampai sekarang masih ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Oleh karena Nahdlatul Ulama ya, ini mengupayakan bagaimana kebangsaannya, sifat tasamuhnya, tawazunnya, iktidalnya. Ya, makanya ayat itu menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian semuanya menjadi saksi di atas semua umat dunia, wa yakuna rasul 'alaikum, dan nanti kalian akan disaksikan oleh Rasulullah. Rasul akan menjadi saksi kalian kalau kalian adalah syuhada 'alan nas, saksi semua masyarakat. Ya, memang masih perlu kita ini terus menambah berilmu, berapa. Nah, jadi penting kumpul-kumpul seperti ini, perpaduan seperti ini, walaupun ya jangan terlalu lah. Nanti setiap ada acara harla cari apa ini harla 102 ya. Lalu ngampung terus, ini jangan ambil. Ya, NU harus punya kemampuan juga. Tapi kumpul gini saling mengisi, saling mengambil pengalaman. Bagaimana? Katakan kita mungkin ambil di acara seperti ini mungkin dari sisi kedisiplinan, sisi ketertiban, sisi mereka juga ambil dari kita dari sisi benernya, sisi perjuangannya, bagaimana. Makanya saya ajak bagaimana NU awal-awal dilahirkan, di saat sarana prasarana ini belum seperti ini. Saya waktu masih di Jawa Timur sering mengadakan turba ke daerah-daerah. Waktu saya turba ke Pacitan Termasnya, jalannya mulus tapi berbelok-belok di lereng gunung itu. Di saat kendaraan yang mulus, jalan yang mulus itu masih mual. Padahal saya ini kebal dengan mual, tapi bisa mual. Bayangan saya bagaimana zaman dulu, sarana prasarana belum seperti itu. Mbah Hasyim mampu memperkenalkan Nahdlatul Ulama ke sana. Di balik bukit itu ada komunitas manusia yang menjadi salah satu kepengurusan di cabang itu. Di baliknya bagaimana cara dakwahnya. Ini kalau tidak kecampuran keramat ya, kekeramatan Mbah Hasyim, kekeramatan Syekhana Khalil yang memberikan isyarat. Apa isyaratnya yang dikirim ke Mbah Hasyim? Tongkat dan surat Toha ayat 13, 17 sampai 23. Itu dikirim dan seutas tasbih sebagai isyarat agar Nahdlatul Ulama dilahirkan oleh Mbah Hasyim dari Syekhana Khalil. Syekhana Khalil dapat isyarat dari Syekh Nawawi Al-Bantani karena sekarang pernah ngaji ke Syekh Nawawi. Mbah Hasyim juga pernah ngaji ke Syekhana Khalil.
ayat wa matil ka biyaminika ya Musa ya asa qala ya asaya atawakkau ali wa asubi ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qul khudha ya Musa wala takhaf sanu'idu siratal ula dan seterusnya. Jadi tongkat Basim itu ada keinginan Basim agar tongkat ini menyerupai tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu sebagai mukjizatnya Nabi Musa, manakala dilempar berubah menjadi ular naga untuk membersihkan, membasmi kezaliman, ketidakadilan, bahkan untuk mensejahterakan. Ini yang dikirim disertai ayat ini, ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Qala hiya asaya, ini tongkatku ya Rabb. Atawakkau 'alaiha wa usbiya ala ghanam. Aku gunakan telekan dan aku gunakan untuk mengais dedaunan-dedaunan untuk makanan ternakku wal yafiya ma'arif, dan aku masih banyak kebutuhan. Ini harapan bahas apa sebenarnya agar itu seperti tongkatnya Nabi Musa, tongkat yang sakti itu ngurus ekonominya umat. Wa ausubiya ala ghanami itu ekonomi, ya. Untuk telekan itu bersandar untuk tetangga, untuk semua apa masalah bisa diselesaikan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan waliyafiyah ma'arif, dan aku masih banyak kebutuhan kepentingan saya dengan tongkat ini. Itulah kita ini sebetulnya ibarat tongkat saktinya Nabi Musa. Lah tongkat ini yang saat ini sedang kita cari. Di mana berada? Jangan-jangan tongkat ini sudah berada di Pontianak. Ya, kita masih cari tongkat-tongkat itu. Ya. Maka harlah ini istilahnya seperti orang merefleksi perjuangan. Ngurut mulai awal bagaimana Nahdlatul dilahirkan sekarang sampai usia 102 tahun, direfleks seperti orang yang sedang urut pijat refleks gitu kan, dicari mulai akhirnya sampai 102 tahun. Lalu apa selama ini 102 tahun? Ini usia yang sudah cukup, bukan hanya tua tapi pengalaman yang merasakan pahit getirnya sebuah perjuangan, kedewasaan dan sebagainya. Kalau dulu masih mengurusi masalah-masalah ke dalam, masalah jamaah, dan jamaah itu masih banyak yang kena penyakit yang disebut imma'ah, kata Rasulullah. Apa itu imma'ah? Bahasa Jawanya yaitu penyakit latah. Tahu latah? Latah. Kalau bahasa Inggrisnya norok buntek. Bahasa norok buntek. Tidak punya pendirian, tidak punya idealisme, tidak punya pegangan, terus pokok norok be. Ya, kesana gerutuk kesana, kesini gerutuk kesini. Ya kalau kesana benar, kalau yang tidak benar bahaya. Maka Rasul menyatakan la takunu imma. Qaulu wa man imma ya Rasul? Qala alladziina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattiru awsakum in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'an nas alla tusi'u al hadis au kama qala Rasulullah. Ini selama di bawah, ya sebelum masuk ke abad kedua sudah tentu banyak lah. Coba di Indonesia ini ada organisasi baru apapun bentuknya, sesat seperti apa bentuknya, pasti bisa hidup di Indonesia. Memang Indonesia kan disebut negara yang aneh bin nyeleneh.
organisasi sesat apapun bisa hidup di Indonesia. Kenapa? Karena anak bangsanya ini masih suka latah itu tadi, kagetan dan gawoan. Orang kaget dan orang gawo itu mudah diwarnai, mudah diarahkan, mudah katut. Ya seperti contoh saya dari Surabaya dengan atas roh Islam datang ke Kalbar, waduh semua heboh. Misalnya di jalan-jalan dipasang apa? Dipasang umbul-umbul, dipasang apa? Baliho-baliho roh Islam. Padahal ya seperti ini saja. Tapi kaget semua kan orang, terpengaruh semua. Padahal di sini orang yang melebihi saya banyak, ya, orang yang melebihi saya banyak. Tapi kagetannya kaget elit, kagetan dan gawaannya tingkatnya tingkat elit, bukan tingkat yang di bawah itu. Artinya sudah tinggal satu strip akan hilang ini penyakit kagetan dan gawaan. Tapi yang di bawah kagetan dan gawaan mudah. Sampai buat organisasi baru di Indonesia, ada pengikutnya, dan pengikut itu ya dari warga kita, siapa lagi? Wong kita yang terbanyak. Nah ini sedikit demi sedikit kita perjuangkan, kita kikis. Masuk ke abad kedua, apalagi sekarang usia 102, ini mestinya tinggal landas. Umatnya sudah tingkat elit dalam berpikir, masih ada sisa-sisa wajar, sisa-sisa kagetan, tapi akan tertutupi nanti. Ini masanya. Ya, kalau dalam abad pertama kita bisa menjadi mayoritas, ya, walaupun mungkin masih disebut apa mayoritas yang sedang tidur, ya, tapi sekarang mayoritas yang sedang terbangun. Bagaimana isyarat para muassis? Lambang Nahdlatul Ulama kan bumi, lalu Nahdlatul Ulama ini melintasi gambar bumi ini, dotnya terutama, dotnya ini memanjang melintasi gambar bumi. Inilah kecerdasan spiritual para ulama dulu. Artinya apa? Jadikan NU nanti menjadi organisasi yang mendunia, mendotkan bumi. Ladot itu di dalam ana afsahu man nataqa bid-dot. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Dot di NU melintasi bumi. Ini tugas panjenengan semuanya. Tugas PWNU, tugas PJNU, tugas semuanya. Nah, oleh karena itu perlu sekarang dibangun sikap sami'na wa ata'na. Dua pusaka ini, satu sami'na wa ta'na, dua tabayyun. Sami'na wa ta'na, kita malu dengan organisasi lain. Ada di Indonesia organisasi yang bukan organisasi agama, pemimpinnya perempuan, tapi sami'na wa ta'na-nya luar biasa. Sampai-sampai kalau ada masalah di situ, dia siap apa? Siap cap darah untuk sikap tegak lurusnya ke partainya, ke pemimpinnya. Padahal bukan orang Nahdlatul Ulama yang organisasi agama. Mana ada yang cap darah untuk membela tegak lurusnya, ya? Yang punya kesalahan pemimpinnya, tapi selama bisa dimaafkan, selama ada tabayun klarifikasi, selesai. Kita tidak merintahkan warga Nahdliyin Nahdliyat untuk taat, ya, tegak lurus dalam hal yang dilarang agama.
dalam perang, tidak. Tapi kalau untuk urusan agama dan yang tidak, harus tegak lurus. Masa kita kalah dengan yang lain? Kita mayoritas. Jadi sami'na wa ata'na. Quran sini nyatakan amana rasul bima uzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ini dawuh para anbiya dan rasul. Berarti kalimat sami'na itu kalimat yang sangat bertuah. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat berapa? 7 atau 9. Di situ didawuhkan wadhkuru nikmatullah. Ya, wadhkuru nikmatullah alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqakum bi il qultum sami'na. Ingatlah kalian nikmat Allah. Wa mitsaqan perjanjian mitsak alladzi wathaqum bihi yang telah dimisakkan pada kalian, dijanjikan, dibaiatkan pada manakala kalian selalu berpedoman pada sami'na. Wah, jadi di belakang sami'na ada janji nikmat, ada janji kemenangan, ada janji kesejahteraan. Nah ini kita sami'na. Tabayun jelas. Sekarang zamannya orang memviralkan berita-berita yang belum pernah diteliti. Begitu ada berita PBNU begini langsung viral, tidak pernah ditanyakan. PBNU sekarang ini sedang merapikan organisasi. Jadi sekarang itu hampir semua kejadian di organisasi dimanapun, semua itu ada datanya. Tidak seperti dulu ada ketua PW yang jadi-jadian tiba-tiba dapat SK PC begitu. Ada yang rumahnya mungkin di Jawa Timur tapi jadi pengurus di luar Jawa dan sebagainya. Ada yang tidak pernah ada konferensi, konferwil, tapi tiba-tiba jadi pimpinan sampai mati. Ini diperbaiki semua. Waktu saya terakhir banyak pemalsuan SK hanya untuk kepentingan muktamar di Lampung. Saya tahu loh, saya tidak pernah tanda tangan. Ternyata banyak dari PC hanya untuk kepentingan muktamar, biar suaranya bisa Sekarang tidak ada begitu. Semua sudah dikeluarkan. Jadi ada sekarang menggunakan digitalisasi dengan Dikjayanya dan sebagainya. Saya di saat di sini tadi tanda tangan SK di sini. Waktu kemarin di Malaysia berapa SK yang saya tanda tangani melalui HP. Di mana-mana bisa kita dan cepat. Adapun ada PW, ada PT yang tidak menerima SK atau diperintah ulang karena ada kesalahan yang fatal nantinya. PB sekarang sedang merapikan semua, memperbaiki semua. Doanya saja mudah-mudahan untuk di sisa 2 tahun ini husnul khatimah. Para bapak, para ibu, saya kira masalah kebangsaan atau ulama panjenengan lebih tahu. Saya tadi hanya ambil sedikit gitu saja. Bagaimana satu lagi, di saat sahabat Ali bin Abi Thalib punya perkara dengan non muslim, ya, waktu itu khalifahnya sahabat Umar, akhirnya disidang oleh sahabat Umar. Sahabat Ali duduk bersama dengan non muslim itu karena punya perkara. Akhirnya sahabat Umar perintah, ya Abul Hasan taqaddam, Abul Hasan kunyah dan sebagainya, maju sedikit, jangan bersejajar dengan lawanmu, ya.
Bagaimana reaksi seperti ini? Marah sebenarnya. Walaupun tidak diungkapkan saat itu, tapi setelah selesai marah ke saudara. Kenapa engkau panggil aku Abul Hasan? Memanggil lawanku dengan nama langsung. Kamu memanggil aku dengan kunyah, berarti penghormatan, membedakan. Dan kenapa engkau memerintah aku maju lebih depan daripada masa? Kalau urusan hukum, buat sama di hadapan hukum, tidak ada perbedaan. Ini yang saya katakan, sahabat-sahabat sudah mendekati Rasulullah untuk mempraktekkan yang ada di ajaran Islam itu. Tawazun, tasamuh, iktidalnya, nah, itu dipraktekkan dan banyak contoh-contohnya. Ya, di perang pertama kali perang Islam yang terjadi dengan Eropa, yaitu perang pertama kali ini, perang nanti kalau ingat saya sampaikan di tengah. Intinya ada sahabat Abu Jaham. Abu Jaham punya misanan perang di ini, ikut perang. Abu Jaham waktu usai perang, Abu Jaham Al-Hudzaifah ya, ini ya ke kemah, tapi saudaranya belum pulang-pulang, dinanti kemana ini, jangan-jangan dia luka. Akhirnya punya rencana, dia bawa secangkir atau kendi waktu itu ya, jangan-jangan saudaraku sedang luka dan kehausan. Dicari, ketemu betul luka parah. Luka parah, sudah tidak mampu bicara, hanya pakai isyarat-isyarat saja. Diberikan ya semacam inilah, ditunjukkan ini, dia memberi isyarat agar segera diminumkan. Begitu mau meminumkan Abu Jaham ini, tiba-tiba terdengar rintihan dekat kira-kira 100 meter dari jarak itu. Rintihan. Saudaranya yang sudah siap meminum air tiba-tiba memberi isyarat, kamu ke sana, kamu ke sana. Karena Abu Jaham mengikuti isyaratnya. Akhirnya didatangi sana. Ternyata yang sedang luka parah, merintih, yaitu sahabat Hisam ibnu Abil As, saudaranya sahabat Amr bin As. Namanya Hisam. Ini yang sedang luka. Ya. Karena parah, tidak mampu bicara, lalu disodori air, dia memberi syarat segera diminum. Begitu sudah mau diminum, terdengar rintihan lain di jarak lain. Akhirnya Hisam bin Abdul Aziz perintah dengan isyarat agar kamu kesana. Tidak jadi minum, agar mendatangi suara itu. Akhirnya Abu Jaham mendatangi suara itu, sampai di tempat sudah meninggal dunia. Yang merintih itu tadi kembali ke tempat Hisam bin Abil As, juga sudah meninggal dunia. Akhirnya kembali ke saudara yang pertama, juga sudah meninggal. Tiga meninggal, belum sempat minum seteguk pun, karena betapa ukhuwahnya, persaudaraan Islamiyahnya seperti itu. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Hasr, disebutkan di sana, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu terjadi di perang pertama kali, bukan Mu'tah, bukan ini, yang perang dengan orang Eropa, orang Persia, termasuk perang apa itu? Bukan. Pertama kali itu. Masya Allah, ini ya sudah banyak kekurangan daya ingat ini. Tapi nantilah, sampai sekarang tidak. Jadi itulah, ukhuwah Islaminya kuat, ukhuwah basyariahnya juga kuat, ukhuwah watoniyahnya, dan itu sekarang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Manakala ada kesalahan
atau beda dengan selama ini yang panjenengan fahami, ya mohon informasinya diluruskan kalau saya salah. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Allah menambahkan pemahaman-pemahaman yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, ya saya tutup doa biar para kiai ya. Oh gitu ya. Mari kita membaca suratul Fatihah, kita hadiah pada Nabi kita Muhammad SAW dan semua sahabatnya dan semua ulama ahli baitnya, muassis Jamiatul Ulama, para pemimpin ya di semua tempat, para pengurus Nahdlatul Ulama seluruhnya, orang tua kita, saudara kita, saudara mukminin mukminat yang telah mendengar kita, dan termasuk acara pada siang hari ini di kampus YIN Kalimantan Barat. Semoga nambah berkah, nilai tambah demikian. Al-Hadinah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma ya Allah anta dzul fadlil azim wa anta dzul karamil amin. Tafaddal ya Allah al-hadin wa hadrat wa haula ru'asa minan nahdin wan nahdiyat wilayah Kalbar wa jami'il furu' min Kalbar ya wa jami'il hadin wa hadrat. Tafaddal alaina ya Allah, tafaddal ya Allah, tafaddal alaina ya Allah wa alaihim jami'an ya Allah al-istiqamah was sa'adah was siyadah wal amanah wal fatana was sihha wal afiyah wal mu'afah syafa'a wal ifah wal qana'a wal ziyadah wal zad al barakah was salama fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ijtima'ana hada ya Allah iman mahruman muwasan fi rizqi fi taufiq wa hidayah muwasan fi rizqi wa taufiq wa hidayah waj'al tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suman mahsuna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.